lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. My friends, sesaat lagi kita simak Friends News, selalu menghadirkan berita aktual dan terpercaya yang dipersembahkan oleh Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. My friend, derita bertubi pemijat tunanetra. Sepi bansos COVID, diusir dari kontrakan karena nganggur, salah satu panti pijat tunanetra di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tutup dan rumahkan karyawan sementara karena pandemi virus corona. Pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun keduanya di Indonesia dan belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi tersebut membuat pemerintah kembali mengetatkan aturan lewat PPKM darurat. Hal itu ternyata masih menjadi tantangan untuk para penyandang tunanetra dalam bertahan hidup. Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, Arya Indrawati menyampaikan, sejumlah penyandang tunanetra saat ini terpukul akibat pandemi belum mereda, khususnya mereka-mereka yang berprofesi sebagai juru pijat. Tak sedikit dari mereka kehilangan para konsumennya hingga terpaksa berhenti dari usahanya tersebut. Kalau untuk teman-teman tunanetra dewasa yang mengalami terpukul secara langsung, tiarap tekapar itu adalah yang pendidikannya terbatas dan bekerja sebagai pemijat, kata Arya saat dihubungi suara.com Senin 12 Juli 2021. Maklum saja, bukan tanpa sebab, kata Arya, para juru pijat tunanetra tersebut harus kehilangan penghasilannya di tengah pandemi COVID. Pasalnya, mereka bekerja memang mengandalkan kontak fisik secara langsung, sementara hal itu jika dilakukan kekinian tentu sangat beresiko. Jadi otomatis mereka nggak bisa bekerja kan, tuturnya. Belum lagi Arya menyampaikan dirinya masih banyak menerima keluhan bahwa sebagian para penyandang tunanetra terdampak COVID ini belum terdata menerima bantuan sosial sejak tahun lalu. Hal ini tentunya menjadi ironi di satu sisi usahanya tidak berjalan. Nah, sementara belum dari mereka itu terdata sebagai penerima bantuan. Ini dengan PPKM, Mensos sudah mengumumkan ada penertiban data. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang membutuhkan sudah terdata? Ungkapnya. Memang, kata Arya, dirinya tidak punya data pasti berapa jumlah penyandang tunanetra yang tak mendapatkan bantuan sosial sejak tahun lalu. Namun menurutnya, hal itu tetap harus jadi perhatian terutama para penyandang tunanetra di daerah. Arya juga mengeluhkan terkadang para petugas dinas-dinas sosial yang melakukan pendataan kepada para penyandang tunanetra tak memberikan sosialisasi yang benar dan jelas, sehingga para penyandang tunanetra itu kebingungan. Pendataan ini, ketika mereka tahun lalu berusaha melakukan pendataan, juga nggak resmi mengumumkan, beritahu bahwa ini pemerintah melakukan pendataan kan, mereka punya petugas di lapangan tapi mungkin mereka menyuruh orang lain, ungkapnya. Lebih lanjut, Arya mengatakan akibat adanya ketidakjelasan tersebut membuat terkadang bantuan sosial salah sasaran. Arya berharap pemerintah terutama Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada kesempatan PPKM darurat ini bisa lebih memperhatikan para penyandang tunanetra terutama soal bantuan sosial. Karena tak sedikit dari mereka, kata Arya, bahkan kesulitan ekonominya hingga terusir dari rumah kontrakannya. Karena 70% teman-teman tunanetra yang terdampak kurang lebih itu bekerjanya sebagai pemijat, udah pasti terdampak yang di DKI orang-orang daerah, mereka ngontrak tinggalnya, beberapa ada yang secara tidak langsung diusir dari rumah karena nggak punya uang untuk bayar, tandasnya. Demikian tadi telah kita simak Friends News, selalu menghadirkan berita aktual dan terpercaya yang dipersembahkan oleh Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Friends Radio.